Good. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Katakan Tuhan Yesus baik. Jangan katakan pinjem dulu dong 100. Katakan Tuhan Yesus baik yang pasti. Good. Yang di atas juga sama-sama. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih buat teman-teman New Life, teman-teman yang sudah melayani di Asyir, di multimedia. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Yes, terima kasih banyak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Yang nonton via online pun sama, Tuhan Yesus tetap baik. Mungkin yang lagi nonton ada yang lagi goleran, ya ada yang lagi sambil makan, dia whatever lah. Tuhan Yesus tetap baik buat Bapak Ibu saudara sekalian. Diharapkan juga bisa hadir sama-sama secara fisik, sama-sama ada di gereja. Karena Tuhan kita baik. Amin. Gak kerasa udah dalam minggu yang ketiga di bulan November. 4 hari lagi kita Natal. Saya kemana-kemana saya benar udah dengar lagu Natal di November. Ya 4 minggu lagi kita Natal. 5 minggu lagi kita mengakhiri tahun 2023. Saya tahu kalau saudara kilas balik sebentar, flashback sebentar. Apa yang terjadi 2023 dengan semua kayak roller coaster naik turunnya. Tapi kalau saudara mau tarik sebuah benang merah sampai dengan titik ini dan sampai pada nanti. Bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang menyertai anak-anaknya. Amin, gak pernah tinggalkan kita. Itu yang Mazmur 118 ayat yang ke-24 karena berbicara mengenai Thanksgiving. Hari ini saya mau bagi buat saudara. Saya mau sharing buat saudara. Mazmur 118 ayat ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ditulis oleh seorang raja, seorang penulis terkenal yang namanya Daud. Saya waktu baca ini untuk beberapa waktu yang lama, saya pikir waktu Daud berkata gini, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita, karena saya pikir Daud lagi dalam keadaan yang very good, yang baik-baik aja. Kerajaannya menjadi kerajaan yang aman, sentosa, gemaripah loh jinawi, kalau di Jawa Barat gitu ibaratnya, sumber, makmur, hijau di mana-mana. Saya pikir waktu Daud kemudian menulis ayat ini dan kemudian dia menyanyikannya karena memang Mazmur bicara menyanyikannya kepada Tuhan. Saya pikir keadaan kerajaannya lagi kerajaan yang aman, damai dan sentosa loh. Tapi kalau Bapak Ibu baca dari pasal yang pertama sampai pada pasal yang terakhir, ada beberapa ayat yang mendahului dari ayat yang ke-24 ini. Kalau boleh baca Mazmur 118 ayat yang ke-10. Sebetulnya ini yang sedang Daud alamin dalam perikop ini, dalam kitab Mazmur, dalam bicara mengenai pasal ini, Mazmur 118 ayat yang ke-10. Segala bangsa mengelilingi aku. Kalau dikelilingin gak apa-apa, tapi kalau diperangin itu beda. Dan yang terjadi ini sebetulnya waktu Daud tulis segala bangsa mengelilingi aku, itu sebetulnya dia sedang dikelilingi oleh semua bangsa untuk memerangi dia. Bayangin diperangin oleh semua bangsa. Ngeri-ngeri sedap kan? Ketakutan iya, khawatir jelas. Segala bangsa loh. Kalau saudara lihat Israel itu kan negaranya gak terlalu gede-gede banget. Tapi Daud tulis gini, segala bangsa mengelilingi aku. Jadi waktu Daud tulis akan hal ini, ada ketakutan dalam hidup dia, iya. Ada kekhawatiran, iya. Pengen lari, iya. Pengen putus asa, iya juga. Tapi Alkitab tulis gini, segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Dikelilingi oleh segala bangsa untuk perangin dia, demi nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Jadi dengan Tuhan, Daud bilang, aku bisa kalahkan buat musuhnya mundur. Jadi itu keadaan yang sedang Daud alamin. Bahwa Daud sedang dikelilingi oleh bangsa-bangsa untuk memerangi dia. Kemudian demi nama Tuhan, bangsa-bangsa itu kemudian mundur. Ayat yang ke-13, kalau itu tadi bangsa yang mundur, ayat yang ke-13, Daud berkata gini, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tadi bangsanya mundur. Kalau saudara baca kitab versi terjemahan bahasa Inggrisnya berkata bahwa I push back, aku didorong sampai jatuh. Bukan didorong sama orang jatuh. Tapi didorong oleh tekanan, oleh kesulitan, sampai Daud pun jatuh. Jatuh loh Daud. Tapi kan Alkitab berkata bahwa kalau orang benar jatuh dia gak sampai tergeletak. Betul gak? Iya dong. Kenapa? Karena ada itu lagi kemudian. Ada Tuhan yang menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Jadi di perikop ini sebelum muncul inilah hari yang dijadikan Tuhan. Daud sedang mengalami ini nih. Kalau kemudian saya bilang buat saudara lagi. Daud gak dalam keadaan yang baik-baik aja. Daud tidak ada dalam keadaan yang baik-baik aja. Sama seperti kita kelihatannya. Karena wajah Bapak Ibu sudah memancarkan tidak baik-baik saja. Kelihatan dari depan gini. Kenapa? Saya juga iya. Waktu Daud tulis inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dia gak tulis itu dalam sebuah keadaan yang baik. Tapi dalam situasinya gak baik. Bahkan berkata bahwa dia ditolak sampai jatuh.
Bahkan kesulitan memukul dia sampai jatuh. Mazmur 34 berkata gini, kemalangan orang benar banyak. Kalau saudara pikir ikut Tuhan tuh gak malang, bukan baso lo ya. Malang, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan mengangkat dia kembali. Itu tuh yang buat beda tuh. Itu yang buat beda. Makanya Daud tadi dari ayat yang tadi yang ke-24 berkata bahwa pembukaannya bahwa Daud dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Alkitab kan tulis kalau kita kembali ke ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kalau begitu, kita udah alamin Daud dalam peperangan, dipukul mundur, dia sendiri merasa mundur, merasa putus asa mundur, tapi Tuhan tolong. Kalau begitu dengan kata lain gini, sukacita, kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur, kita bisa bergembira bukan karena faktor yang ada di luar, tapi karena faktor yang ada di dalam. Lagi sekali, kalau begitu Pak, Bu, bersukacita-sukacita kita, ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita nggak ditentukan dari faktor yang ada di luar kita. Tapi ditentukan dari faktor yang ada di dalam kita. Karena Alkitab Daud berkata gini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ada kata Tuhannya dan Tuhan kan tinggal dalam hidup saya dan saudara. Hei, kalau ya hari Minggu adalah hari yang selalu kita nantikan karena kita sama-sama berkumpul secara sama-sama menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Iya betul. Kalau hari Minggu cuman kalau disebut dengan Daud ini hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari Senin harinya siapa? Iya dong. Hari Selasa harinya siapa? Apalagi hari Kamis malam Jumat kemudian harinya siapa dong? Kalau kayak begitu. Loh, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Berarti bahwa kebahagiaan saya nggak ditentukan dari luar. Kebahagiaan saya ditentukan dari dalam karena di dalam saya kan Tuhan Yesus tinggal. Kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam saya, ini hari, kalau hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Senin, harinya Tuhan juga. Harinya Selasa, harinya Tuhan juga. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita tuh gak kenal yang namanya hari baik. I'm very sorry untuk katakan gitu. Kenapa? Kalau Tuhan ada di setiap hari emang gak baik. Tuhan itu ada pagi ini Pak, Bu. Tuhan udah ada di sore nanti, di malam nanti sebelum kita tidur. Tuhan udah ada di besok pagi. Tuhan ada di sepanjang kekekalan, Tuhan udah ada. Nah kalau Tuhan udah ada dalam hari kita, kemudian hari itu kemudian jadi gak baik. Alasan sukacita kita bukan sekedar karena harinya. Bukan. Kalau hari gajian kita bisa bersukacita. Kalau hari dapat kangtau, cuan banyak bersukacita, iya boleh aja sih. Kalau hari gajian kemudian ada satu teman kemudian ngobrol, iya. Ketika ditanya ngobrol-ngobrol pekerjaan gimana, gajinya kemudian kan suka gitu, gajinya berapa? Gajinya 7, 7, gede banget gajinya. Oh bukan, maksudnya gini, habis tanggal 7, sampai akhir bulan. Artinya kayak begitu Pak, bukan 7, dengan besarnya habis tanggal 7 kemudian koma ya. Awal bulan kita ke restoran, akhir bulan makan mie instan. Kan begitu kan? Itu menunjuk, bukan karena hari, bukan karena keadaan di luarnya. Tapi karena Tuhan ada dalam setiap hari kita, Alkitab tulis itu alasan saya bisa bersorak-sorai, itu alasan saya bisa bersukacita. Kebahagiaan saya dan saudara nggak ditentukan dari luar. Saudara tahu kenapa kapal bisa tenggelam di laut? Itu bukan sekedar karena badai ternyata. Kapal itu tenggelam ketika air yang di luar itu masuk ke dalam kapal. Mau dia badai, mau dalam keadaan tenang. Kalau kapalnya bocor, itu artinya kan air di luar masuk ke dalam, kemudian dia tenggelam. Gak harus nunggu badai, dalam keadaan tenang-tenang aja juga bisa bocor. Kalau kapalnya bocor ya akan masuk air adalah kapalnya tenggelam. Hidup kita akan tenggelam. Kalau kita mengizinkan faktor di luar menentukan kebahagiaan di dalam. Kalau saya dan saudara mengizinkan faktor yang ada di luar kehidupan saudara menentukan kebahagiaan, sukacita, pujian kita kepada Tuhan yang ada di dalam. Kita berbahagia, kita bisa bersorak-sorai karena ini hari yang dijadikan Tuhan. Kalau kita coba melepaskan Tuhan dari setiap hari-hari kita, dari setiap waktu kita sedang berjalan akan tenggelam dalam kehidupan. Ini yang Cornelius Wing bicara minggu lalu yang disebut dengan faktor Tuhan. God's factor. Jangan pernah lepasin God's factor dari kehidupan kita. Tuhan kita sudah ada dalam setiap hari, Tuhan kita sudah ada dalam setiap hari-hari kita. Itu alasan kita bisa bersukacita, itu alasan kita bisa berbahagia. Dan cara untuk hal itu Daud kemudian tulis di Mazmur 100 ayat yang keempat. Sukacita itu ternyata dimulai dengan ucapan syukur. Mazmur 100 ayat yang keempat, ini kalau di hari Minggu ini ayat yang paling dinyanyiin banyak dan paling banyak juga dibuat dijadiin lagu sebetulnya. Ayat pertama, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa?
nyanyian syukur. Kalau Bapak Ibu masuk di depan, ya mohon maaf kalau Bapak Ibu masuk di depan, itu di depan tuh kalau kita masuk dari Surya Kencana ada pagar hitam. Nah itu pintu gerbang tuh. Itu pintu gerbang. Ya, buat ini ngasih ilustrasi aja, itu pintu gerbang. Nah kalau Daud berkata gini, waktu saudara masuk pada pintu gerbang atau pagar di depan, saudara perlu melepaskan ucapan syukur. Karena Alkitab berkata gitu, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, baru kemudian masuk ke halaman pelatarannya dengan puji-pujian. Lebih dalam lagi kemudian masuk pada ruang Maha Kudus dengan penyembahan. Ada begitu banyak orang kesulitan untuk menyembah Tuhan, bukan karena dia sukar untuk menyembah Tuhan, tapi di pintu gerbang yang harusnya dilepaskan pujian syukur, nggak dinaikkan ucapan syukur. Ucapan syukur itu pintu gerbang pertama. Bapak Ibu gak akan pernah bisa memuji, menyembah Tuhan, apalagi menikmati Tuhan dengan secara pribadi, kalau di pintu gerbang pertama yang namanya ucapan syukur kita nggak lepaskan, naikkan kepada Tuhan. Makanya waktu kita masuk pada pintu gerbang, syukur harus dinaikkan. Bukan syukur, bukan. Syukur kepada Tuhan harus dinaikkan. Itu pintu gerbang pertama loh. Makanya ada begitu banyak orang susah banget untuk menyembah Tuhan, ada di gereja worship leader udah sampai nangis keluar gimana. Enggak, orang itu tetap. Pujiannya bukan karena dia adalah orang yang kaku, tapi karena pintu gerbang pertama ucapan syukurnya nggak dilepasin. Naikkan ucapan syukur, karena sukacita itu muncul dari waktu kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Baru kemudian kita memuji Tuhan. Baru kemudian kita menyembah Tuhan. Pak, kalau saudara ditantang di awal untuk menyembah Tuhan, gimana mungkin bisa menyembah Tuhan kalau kita nggak bisa mengucap syukur buat semua yang sudah Dia berikan, bukan sekedar buat semua yang sudah Dia berikan, buat siapa Dia dalam hidup kita. Apa alasan kemudian bisa kita mengucap syukur sih? Daud tulis di Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik. Udah itu aja. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Semua, itu kalau bicara pintu gerbang, kalau kita bicara ke gereja pintu gerbang. Waktu saudara buka mata pertama kali, lepaskan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Masih bisa buka mata. Ada yang gak bisa buka mata, panjang lagi kemudian sampai selama-lamanya. Artinya meninggal gitu gak bisa buka mata. Loh iya, ucapan syukur. Membuka sebuah hari, membuka apapun juga yang harus kita buka pintu pertamanya. Ucapan syukur harus diletakkan di sana. Ucapan syukur harus dilepaskan di sana. Kenapa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Sebab apa? Karena alasannya sebab Tuhan baik. Bukan karena harinya baik, bukan karena dompetnya baik, bukan karena keluarga sedang baik-baik. No, sebab Tuhan baik. Pernah dengar Tuhan bangkrut? Apa pernah dengar Tuhan terikat pinjol? Gak pernah kan dengar. Apa pernah dengar Tuhan lagi kemudian saudara lagi berdoa tiba-tiba malaikat kemudian bilang, mohon maaf hari ini Tuhan gak bisa diganggu, Tuhan agak-agak meriang, agak-agak demam sedikit masuk angin. Kan gak pernah dengar. Gak pernah dengar. Kalau hari saya, ucapan syukur saya ditentukan dengan gaji yang saya terima atau cuan yang saya terima. Kalau cuannya tambah banyak, sukacitanya tambah banyak. Tapi kan kalau cuannya tambah sedikit, kalau kemudian gajinya, kemudian uangnya hilang, hilang dong sukacitanya. Tapi kan Tuhan gak pernah hilang. Apakah Tuhan pernah sakit? Apakah Tuhan gak pernah mendengar kita? Tuhan itu gak pernah digoyangkan. Mau dolar 15, 16, 20 ribu, Tuhan mah tetap Tuhan. Kelihatannya gak yakin Bapak Ibu kelihatannya ya. Loh Tuhan adalah Tuhan. Saya mengucap syukur karena Tuhan baik. Gak ada alasan lain. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari sini kita mengerti bahwa bersyukur itu adalah masalah pilihan. Bersyukur itu masalah respon yang perlu kita buat. Karena kalau saudara berhadapan dengan sesuatu, pilihannya cuma dua sih. Kita mau bersyukur atau kita mau menggerutu. Sementara Tuhan bilang masuk melalui pintu gerbangnya. Kalau mau ikutin jalannya, mau ikutin kehendaknya, hal pertama yang harus dilakukan, mau masuk dalam penyembahan yang lebih dekat, ya ucapan syukur harus dilepaskan. Bersyukur adalah sebuah pilihan. Dan yang menarik adalah kayak gini, Tuhan Yesus lakukan ini loh. Tuhan Yesus yang kita kagumin, yang kita teladanin, yang kita sangat-sangat banggakan, yang benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup. Dia lakukan ini waktu dia ada di dalam dunia. Yohanes 11 ayat 41. Ini peristiwa mengenai peristiwa Lazarus dibangkitkan. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, Pastor Arif, kemarin Daniel Nathanael juga sempat bicara. Yohanes 11 ayat 41, Lazarus dibangkitkan. Ini yang Yesus lakukan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Sebentar. Kalau cuman cicilan lupa telat bayar itu masalah sih memang. Ya, kalau anak lagi sakit itu problem. Tapi kalau ada orang mati udah 4 hari kemudian mau dibangkitkan itu ekstrim problem namanya.
Itu masalahnya masalah besar. Dan Yesus hadapin di sini, ini bukan masalah sembarangan. Ini disebut dengan extreme problem, masalah yang sangat besar. Iyalah, 4 hari dalam kuburan tuh kedokteran bilang mungkin. Itu dari tubuhnya udah mulai, dari jenazahnya udah mulai menetes air. Udah dalam proses untuk pembusukan. 4 hari ada di dalam kubur. Yang Yesus lakukan apa kemudian Yesus panggil gini, Lazarus bangun. Enggak. Yesus berkata, Alkitab berkata gini, lalu mereka mengangkat batu, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena engkau telah mendengarkan aku. Apa Yesus sudah bilang minta Lazarus dibangkitkan? Belum. Tapi dia punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan telah mendengarkan kita. Ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan bukan karena apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara, tapi karena siapa Tuhannya. Iya dong, bukan karena Tuhan bisa kasih kesembuhan buat saudara, which is itu bagus. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena dia adalah Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Karena siapa Tuhannya, karena pribadinya, bukan karena pemberiannya. Pemberian mah bisa habis. Pribadi gak akan pernah habis. Kalau Tuhan ngasih berkat buat saudara, contoh ya, berkatnya dengan posisi rumah atau posisi uang, uangnya kan bisa habis. Tapi kan Tuhannya gak habis. Saya gak mengucap syukur buat the gift, tapi saya mengucap syukur buat the givernya. Saya gak berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang dia beri buat hidup saya, tapi saya mengucap syukur buat pribadi Tuhannya. Dan di titik itulah mengucap syukur kita akan membangkitkan sukacita dalam hidup. Waktu Yesus lakukan itu di Lazarus. Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Itu sebetulnya mirip dengan doa Bapa kami. Waktu Yesus ajarin doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga. Itu bicara apa? Itu bicara pengucapan syukur. Pengucapan syukur apa? Ada Bapa yang lebih hebat dari apapun juga yang adanya di sorga. Dan Yesus berkata gini, kalau mau berdoa, berdoa seperti kayak gini. Jadi di doanya Tuhan Yesus yang paling pertama adalah dia melepaskan apa? Ucapan syukur. Bahwa dia punya Bapa di sorga yang lebih hebat dari apapun juga. Makanya di peristiwa yang paling pelik dalam kehidupannya, di sebuah hal yang sangat mustahil yang dilakukan. Membangkitkan orang mati yang udah 4 hari ada dalam kubur. Tuhan Yesus gak bergerak apa-apa, tapi dia memulai dengan aku bersyukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Doa Bapa kami itu dimulai dengan Bapa kami yang di sorga. Itu bicara mengenai Tuhan Yesus menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan diakhiri dengan bagimulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ucapan syukurnya dia ada di depan, ucapan syukurnya juga ada di belakang. Dan itu kan yang Yesus lakukan. Peristiwa dengan Lazarus. Kemudian yang kedua, Yohanes 6 ayat yang ke-11. Ini 5 roti dan 2 ikan. Ya kan sangat biasa banget kita dengar. Tapi ini ayatnya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Peristiwa kedua adalah memberi makan hampir, ya orang bilang hampir 25.000 orang. Hati-hati lu dengan orang lapar. Orang lapar tuh dari yang baik bisa berubah menjadi yang enggak baik tuh sedikit. Iya dong. Saya kenal orang yang sangat sabar, kemudian ketika lapar, kemudian langsung bilang, makanan gua belum jadi, ke restoran gitu. Tiba-tiba berubah kemudian mukanya. Dari yang kelihatannya rohani banget jadi rohana kelihatannya maksudnya. Iya, orang lapar itu kan berbahaya. Jadi 25.000 orang lagi kelaparan itu berbahaya loh. Itu bisa ribut, bisa buat keributan, kerusuhan di mana-mana. Tapi sebelum Yesus kemudian membuat mujizat ini, dia nggak langsung pecahin roti, kemudian dia berdoa, tapi dia mengucap syukur. Yesus mengangkat, membagi-bagi, Yesus mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur. 2. Yang ketiga, Lukas 22 ayat yang 19. Ini kita seringkali ayat ini kita pakai di perjamuan suci sebetulnya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Beberapa jam kemudian tuh Yesus akan mati. Itu adalah tugas terbesar yang harus dilakukan. Kalau ada orang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, waktu-waktu ke depannya kayak gimana dan apa yang akan dia hadapi. Gini, Tuhan Yesus tahu akan apa yang dihadapi beberapa waktu kemudian. Bagaimana dia disalib, bagaimana dia pukulin, bagaimana dia menderita, sangat-sangat menderita dan dia tahu. Nah kalau orang ada dalam posisi, makanya Alkitab tulis bahwa ketika di Lukas di Taman Getsemani keringatnya menjadi darah, itu bicara mengenai tekanan yang sangat berat.
Saya lupa tuh namanya ada istilahnya apa. Tapi kalau saudara baca di Bukit Getsemani itu terletaknya agak ke atas sedikit dari kota Yerusalem. Di bukit itu apalagi di Israel pada saat itu jam 3 pagi kalau Tuhan Yesus berdoa itu dalam posisi dingin. Tapi bagaimana mungkin orang dalam posisi dingin bisa keluar keringat? Dalam posisinya tempatnya suhunya dingin. Mungkin seperti di puncak kemudian dia berkeringat, keringatnya jadi darah. Itu bicara mau dia dalam tekanan yang sangat hebat. Tekanan kesulitan yang sangat hebat. Tapi sebelum kemudian itu terjadi, sebelum dia mengakhiri sebuah the final mission. Misi yang terakhir yang terbesar yang dia lakukan. Dia kemudian Alkitab tulis gini, mengambil roti kemudian dia mengucap syukur. Kalau Tuhan Yesus selama hidup di dunia mengucap syukur, kita harus mengucap apa dong kalau kayak begitu Bapak Ibu? Dia melakukan itu. Karena Tuhan itu bekerja dengan prinsip dan juga dengan pattern. Ini patternnya. Ini polanya, mengucap syukur harusnya menjadi pola saya dan saudara. Karena ini prinsip yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Dengan demikian mengucap syukur itu berbicara mengenai perspektif ternyata. Mengucap syukur berarti kita sedang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup. Waktu saya dan saudara sedang mengucap syukur, kita sedang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan. Kalau saya sedang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan, yang lain akan menempati pada posisinya masing-masing. Ya, itu Brian Houston yang pernah ngomong gitu. Kalau kita sedang menempatkan Tuhan pada tempatnya Tuhan, yang lain akan berada pada tempatnya masing-masing. Karena seringkali kita menempatkan Tuhan sebagai ban serep. Kita lakukan semuanya dulu, kalau nggak bisa kita datang sama Tuhan. Ya bolehlah, walaupun telat-telat dikit. Tapi harusnya Tuhan adalah orang pertama, pribadi yang pertama yang kita datangin. Bukan pribadi yang terakhir ketika yang lain semua usaha kita nggak bisa, kemudian kita datang pada Tuhan. Enggak. Mengucap syukur itu waktu kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan pada tempatnya. Jadi mengucap syukur itu berbicara mengenai fokus, berbicara mengenai perspektif. Saya kasih contoh sebentar. Thomas Erwin, kamu ya? Ya sini. Mas sini. Piye Thomas? Namanya Thomas. Pastor Thomas. Aku mohon maaf. Sini Mas. Nah, aku kasih contoh. Kamu berdiri Mas, pegang Mas. Ini jangan dibawa pulang. Ya tuh kan. Nih, ini kan bicara mengenai perspektif. Mengucap syukur itu berbicara mengenai fokus, bicara mengenai perspektif. Begini nih Mas. Nah, yang terjadi adalah gini. Kalau ditanya siapa yang paling gede badannya, bentuknya, ya jelas Thomas lah. Handphone saya mah kecil banget. Betul nggak? Anak SD juga tahu ini anak TK, Bapak Ibu ini bukan pertanyaan ini ya, jebakan. Yang paling besar adalah Thomas badannya, tapi handphone saya jadi lebih kecil. Tapi belum tentu loh. Bentar Mas. Kalau saya taruh dekat sama mata saya, gedean handphone saya dibanding Thomas. Tuh. Gak kelihatan Mas, gedean handphone saya. Bahkan kalau saya lihat ke Bapak Ibu, saya tarik nih handphone, semakin dekat dengan mata, gedean handphone saya dibanding Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya menariknya dekat dengan fokus saya. Saya memfokuskan handphone saya ini dekat dengan diri saya. Bersyukur itu punya pengertian saya sedang meletakkan masalah, kesulitan saya sedang meletakkan Tuhan menempatkan Tuhan pada tempatnya, dan masalah saya pada tempatnya. Pegang Mas. Kebenarannya adalah gini, waktu saya bersyukur masalahnya hilang, enggak. Masalahnya ada di situ. Tapi waktu saya bersyukur saya bisa melihat kebesaran Tuhan lebih besar daripada masalah yang sedang saya hadapi. Itu mengucap syukur. Karena yang terjadi dalam kehidupan waktu saya dan saudara gak mengucap syukur adalah saya sedang melihat masalah saya lebih besar daripada Tuhan yang sedang saya sembah nih. Gak heran kalau orang yang melihat fokusnya adalahnya pada masalah, yang terjadi bukan ucapan syukur. Yang terjadi adalah gerutuan, omelan, keluh kesah, semuanya. Gak pernah hal yang baik. Tapi kalau saya menempatkan kemudian saya mulai melihat Tuhan, memfokuskan diri saya kepada Tuhan, ini masalah akan kembali pada tempatnya. Apakah kemudian masalahnya hilang? Enggak. Tapi saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan saya lebih besar dari masalah saya nih. Kalau kemudian Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya tahu Tuhan punya hikmat untuk saya bisa mengatasi masalah ini nih. Fokusnya bersyukur adalah pada besarnya Tuhan, bukan pada besarnya masalah. Waktu saya mengucap syukur kemudian, waktu saya melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, makanya Daud berkata gini, aku bisa bersorak-sorai bahkan ketika musuh mengelilingi aku. Mazmur 23 itu berkata gini, bahkan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Anda sedang pesta di tengah kelilingan itu kalau kita bicara tentang domba itu sedang berpesta di tengah serigala, lagi makan di tengah serigala, di tengah kesulitan. Tuhan menyediakan hidangan. Kenapa Tuhan bisa menyediakan hidangan? Karena Daud melihat besarnya Tuhan, bukan besarnya masalah.
Bersyukur itu menempatkan, thank you Mas. Menempatkan kita pada perspektif, pada pandangan yang benar dalam kehidupan. Makanya di depan kenapa di depan harus masuk gerbang dengan pujian, hormat, dengan syukur? Karena ketika dengan ucapan syukur yang dinaikkan, kita sedang melihat pada kebesarannya Tuhan. Bukan pada besarnya masalah. Hari ini kan yang jadi masalah adalah bicara mengenai perspektif. Bicara mengenai cara pandang kita. Waktu saya memfokuskan, bagaimana caranya saya memfokuskan diri saya pada kebesaran Tuhan, bersyukur salah satunya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur punya pengertian berarti kita sepakat untuk sepaket dengan Tuhan dan kehendaknya. Bersyukur itu artinya kita sedang sepakat untuk sepaket dengan Tuhan dan kehendaknya. Saya suka Cornelius Wing minggu lalu bicara di Firebeast. Bahkan bersyukur itu adalah mengunci jawaban Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Iya. Mas, sorry Mas, sekali lagi Mas. Aku kasih contoh kan. Kasih contoh. Kali ini jangan dibawa pulang. Nih, kalau saya kasih ke Thomas ya. Kalau dikasih bilang apa Mas? Itu kan dikunci. Saya kan gak mungkin ngambil lagi. Dia udah bilang thank you loh. Oh, saya jadi kamguan juga kurang ajar kalau kemudian saya ambil kayak gitu. Kenapa? Jangan dikantongin. Ini kan cuma ilustrasi. Loh, kalau dia udah bilang terima kasih apa? Dia sedang mengunci. Kalau saudara datang pada Tuhan dengan ucapan syukur, itu saudara sedang mengunci semua jawaban berkat pertolongan daripada Tuhan. Itu sedang dikunci dengan ucapan syukur. Thank you ya. Ntar pinjam 100 Mas. Bersyukur itu adalah kita sedang mengunci semua jawaban Tuhan dalam kehidupan. Dan bersyukur pula itu yang membuka semua persediaan perbendaharaan Tuhan yang ada. Tuhan tuh udah nyiapin semuanya buat anak-anaknya. Pertanyaannya adalah kita gak pernah bersyukur aja. Karena bersyukur itu adalah kunci untuk membuka semua persediaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita bisa bersyukur sesering kita melihat handphone. Kalau kita bisa bersyukur sesering kita lihat multimedia, lihat media sosial. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang naik ke atas loh. Akan begitu banyak sukacita. Loh, kalau bersyukur kemudian melahirkan sukacita, ketika sukacita, orang yang sukacita kan bawa pekerjaan-pekerjaan yang dialami akan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan secara excellent. Iya, jelas lah. Akan menjadi hal yang excellent dalam kehidupan. Saudara tahu artinya kata problem kalau disebut diambil dari kata akar katanya. Arti kata problem itu dari kata Greek, dari kata Yunani, pro itu di depan. Problem itu dari dua kata yaitu pro dan balein. Pro itu ke depan, balein itu dilempar. Jadi problem itu punya pengertian dilempar ke depan. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan mengizinkan, gak usah diundang problemnya karena problemnya pasti akan datang. Kalau Tuhan mengizinkan kesulitan apapun juga dalam kehidupan saya dan saudara, waktu kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kesulitan itu akan melemparkan saya dan saudara semakin ke depan. Gak mundur ke belakang. Buat seorang anak kecil, kesulitan itu akan sepertinya datang untuk menjatuhkan. Harusnya buat orang yang dewasa, kesulitan itu datang untuk menaikkan kita naik kelas. Waktu kita meresponnya dengan benar. Dengan mengucap syukur, dengan memfokuskannya hanya kepada Tuhan. Bukan yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa Google hari ini ya, ntar aja pulang aja ya Google-nya. Fakta bersyukur tuh banyak. Apakah kemudian bersyukur punya manfaat dengan kesehatan? Kita sekarang bicara mengenai hal yang fisik, tadi bicara yang spiritual. Banyak dan semua agama ngajarin untuk bersyukur. Saya gak pernah nemuin ada satu agama kepercayaan apapun yang bilang menggerutu itu adalah hal yang baik, gak pernah. Bersyukur adalah sebuah hal yang sangat baik. Bersyukur itu bisa punya fakta, bisa mengurangi depresi, mengurangi stres, memberi emosi yang positif, menguatkan hubungan sosial, fisik lebih sehat, tidur lebih baik. Kalau Bapak Ibu bisa bersyukur di waktu tidur saudara akan jadi deep sleep, tidur yang enak. Bukan tidur untuk selama-lamanya maksudnya, tapi kan bersyukur itu membuat kualitas tidur lebih baik. Dibanding bersyukur dibanding kemudian tidur dengan begitu banyak pikiran yang lain yang selain yang daripada Tuhan yang diberikan. Begitu banyak fakta dalam bersyukur. Filipi pasal yang kedua ayat ke-14 sampai yang ke-15. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14-15. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Lakukanlah segala sesuatu. Lakukan segala sesuatu. Bapak Ibu apa? Ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Bekerja kah? Pekerjaan apapun juga, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya lakukan segala sesuatu dengan bersyukur. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Bayangin, waktu kehidupan yang mengucap syukur ternyata menentukan kualitas kehidupan, kualitas kekudusan, keteladanan hidup kita loh dalam kehidupan. Karena pengucapan syukur itu membuat hidup kamu tiada beraib, kata Paulus.
dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Enggak berhenti kemudian hidup kita tidak beraib dan tidak bercela. Endingnya yang sudah perlu lihat. Yang Tuhan inginkan. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Loh, bukankah Yesus berkata di Matius 5, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kamu akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Betul nggak? Dan itu ternyata ini, Paulus kemudian menjabarkannya dengan sangat simpel aja. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak bersyukur, dengan tidak berbantah-bantahan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan bersyukur, dengan hati yang bersyukur, kamu tidak beraib. Dengan kata lain gini, kalau saya melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan dan berkeluh kesah, hidup saya akan beraib. Hidup saya akan bernoda. Boro-boro menjadi bintang, mungkin akan dibuang menjadi tanah, menjadi pasir. Kualitas pengucapan syukur saya dan saudara, bagaimana saya membuat attitude, dan ucapan syukur itu, bersyukur itu adalah sebuah latihan. Enggak datang dengan sendirinya. Itu sama seperti waktu saudara kasih tahu anak, kalau dikasih orang sesuatu, bilang terima kasih. Itu kan latihan. Dan latihan itu kan akan lama-lama kalau saudara lakukan itu akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan jadi sebuah sifat, sifat akan menjadi sebuah budaya. Jadi waktu Tuhan inginkan kita melatih untuk mengucapkan syukur, ujungnya dia kepengen itu menjadi sebuah budaya yang keluar dari kehidupan. Kenapa? Karena waktu budaya ini muncul dari hidup saya dan saudara dan saya menjadi seperti bintang yang di langit, kata Tuhan. Bercahaya seperti bintang di langit. Ujung pengucapan syukur, hidup kita menjadi bintang di langit. Dan itu latihan yang harus kita lakukan. Itu adalah latihan kebiasaan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, sukar untuk kita akan mendapatkan apa yang kita ingini. Kalau kita nggak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, sukar untuk kita mendapatkan apa yang kita ingini. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah nggak pernah bersyukur buat pasangan Bapak Ibu, jangan harap saudara akan mendapatkan pernikahan yang bahagia. Kalau kita nggak pernah bisa bersyukur buat pasangan yang ada pada kita, Pak, sebawel, secerewet, seapa-apanya juga, kita nggak bisa bersyukur buat pasangan kita. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkan pernikahan yang bahagia. Kalau saudara nggak pernah bisa bersyukur buat pekerjaan yang sedang kita jalanin hari ini, saudara nggak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang saudara idam-idamkan. Karena itu prinsip firman Tuhan. Kalau yang di tangan aja kita nggak bisa bersyukur, saudara mau mengharapkan Tuhan kasih sesuatu buat saudara. Yang di tangan kita aja kita masih mengeluh. Penggerutu, pengeluh, orang yang selalu berkeluh kesah gak akan pernah bisa menikmati kemaksimalan dalam kehidupan. Gak pernah bisa menikmati kebahagiaan dalam kehidupan. Dan akan selalu, ujungnya adalah begini, seorang penggerutu adalah seorang yang selalu nyalahin Tuhan buat semua yang terjadi dalam hidup. Nyalahin Tuhan terus. Nyalahin Tuhan, kenapa Tuhan harus lahir, kenapa saya harus lahir dari keluarga ini, kenapa badan saya harus seperti kayak begini. Gigi saya di tengah, itu miring. Di antara jutaan orang, istri saya udah ketawa, jutaan orang di seluruh dunia mungkin yang giginya miring di tengah cuma beberapa doang. Dan dulu waktu zaman-zaman saya masih SMP, zaman itu malu banget, jadi kalau ketawa ditutupin. Kalau dulu udah ada pakai masker, mungkin kita pakai masker kali di SMP atau di SMA, kenapa? Malu banget. Tapi hari ini di titik di mana saya mengerti bahwa Tuhan yang adalah Tuhan yang membawa saya ke sini, saya bisa bersyukur loh dalam semua hal yang diizinkan dalam kehidupan. Apapun juga. Bersyukurlah dengan atas apa yang saudara miliki di tangan hari ini. Waktu kita mensyukuri apa yang ada kita miliki di tangan, saya harus beritahu buat saudara, Tuhan akan melepaskan apa yang ada di tangannya. Untuk terlepas ada dalam tangan saya dan saudara. Kalau kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, sukar untuk kita mendapatkan apa yang kita ingini. Di Instagram kemarin beberapa ada orang yang tulis kalimat motivasi, hidup itu bisa menjadi dua sih kata dia. Bisa menjadi lebah, tawon, atau bisa menjadi lalat. Lebah itu selalu mencari nektar, sari bunga yang manis. Ketika dia yang manis, kemudian dia hinggap di sana. Ketika dia hinggap di sana, dia pergi lagi ke bunga yang lain. Yang terjadi adalah pembuahan terjadi. Kemanapun dia pergi, lebah akan mencari hal yang manis. Tapi di satu sisi juga ada satu binatang yang namanya lalat. Sampai jatuh dia. Lalat itu selalu mencari hal yang kotor dalam hidup. Kalau saya dan saudara mengembangkan hidup yang penuh ucapan syukur, itu menarik hal-hal positif itu datang dalam hidup saya dan saudara. Tapi sebaliknya kalau kita menjadi orang-orang yang menggerutu terus, berkeluh kesah terus dalam kehidupan, dan saya harus beritahu kalau itu mempengaruhi kesehatan, itu terlihat dari muka loh. Sangat. Kalau itu mempengaruhi kesehatan terlihat dari muka.
Jadilah sama seperti lebah yang mengucap syukur kepada Tuhan dan itu menarik positivity. Hal-hal positif itu masuk dalam hidup saya dan saudara. Enggak jadi seperti lalat yang kemanapun pergi hanya cari hal-hal yang kotor, yang berbau, yang menyakitkan, yang jelek. Dan kita ada di sana, enggak. Tuhan kepengen kita menjadi bintang di langit. Dan dimulainya dengan lakukanlah segala sesuatu. Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagu ini udah menemani saya rasa udah menemani kita sepanjang beberapa minggu belakangan ini. Saya rasa ditulis dengan sangat bagus, biar ini menjadi pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap di atas segalanya loh. Mari mengarahkan fokus kita kembali kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kita, mengarahkan mata kita, mata hati seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan naikkan syukur kepada Tuhan. Saya gak tahu sedang menghadapi apa Bapak Ibu pada pagi hari ini, tapi tahulah Tuhan kita tetap baik, Dia menyertai kehidupan anak-anaknya, Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita.